Hari ini saya mau ajak kita bicara tentang apa yang Alkitab mengatakan seperti taman Tuhan. Ini bukan taman Tuhan, tapi seperti taman Tuhan. Mari kita lihat akan hidup orang yang bernama Lot. Saya berdoa kita akan tangkap sesuatu pada hari ini. Kejadian pasal 13, saya akan ajak Anda melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nanti beberapa istilah atau beberapa kalimat di sini atau kata Anda harus perhatikan dengan seksama. Kejadian pasal 13 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Saudara, Anda harus percaya tidak ada satu hal sekecil apapun di Alkitab ini yang meaningless, yang tidak ada artinya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Lot pun bersama-sama dengan dia, nanti kita akan lihat bahwa istilah ini muncul lagi, tapi disertai sebuah penjelasan yang lebih detail dan ajaib. Karena kalau Anda perhatikan ayat yang kedua, Alkitab berkata begini. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Lalu kemudian ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Muncul lagi kata bersama-sama dengan Abraham. Mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudara sekalian, hanya membaca 5 ayat ini, kita sedang diajak untuk melihat sebuah kebenaran oleh Tuhan. Nama Lot, kata Lot atau nama Lot artinya covering, atau sebuah tudung. Lot bukan orang yang dipanggil untuk meninggalkan Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Terah, bapaknya Abraham, juga bukan orang yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Tuhan hanya memanggil Abraham keluar daripada keluarganya, dari tanah leluhurnya menuju tanah perjanjian. Tapi kalau Anda membaca, ternyata Terah yang pertama-tama bergerak keluar, dan karena itulah dia membawa Lot serta dengan dia. Nah, pada 5 ayat pertama ini kita sudah melihat ada 2 istilah atau 2 kali istilah ini muncul, yaitu Lot bersama-sama dengan Abraham. Kata Lot artinya covering. Tuhan mau berkata begini, Lot ini ketika dia berangkat, dia ada bersama-sama dengan Abraham. Dia ada di bawah covering daripada Abraham. Orang yang mendapatkan panggilan Tuhan yang sangat istimewa, orang yang punya destiny yang sangat besar, orang yang kepadanya Tuhan akan membangun sebuah bangsa, maka Alkitab berkata, Lot bersama-sama dengan Abraham. Lot di bawah covering Abraham. Pada ayat yang kelima, kalau Anda membaca, maka Alkitab mengatakan bahwa juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Kata ini muncul lagi, tapi kemudian dijelaskan lebih jauh. Dia dikatakan mempunyai domba dan lembu dan kemah. Alkitab mau berkata, Lot, namamu covering. Kamu ada ikut dalam sebuah tudung dari orang yang terima panggilan Tuhan, namanya Abram, dan kelak menjadi Abraham. Dan justru karena kebersamaanmu dengan Abraham itulah, maka engkau mempunyai akan ternak, domba, lembu, dan kemah. Saudara sekalian, ini cara Tuhan bicara sebenarnya. Tetapi apakah Lot mengerti semuanya ini? Sama sekali tidak. Saudara sekalian, kalau kita hidup dalam kekristenan kita, Anda bergaul dengan siapa, termasuk salah satu faktor menjadi penentu sebenarnya. Seberapa engkau akan bisa menempuh akan jalan kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Coba baca di Mazmur pasal yang pertama. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam jalan
orang fasik dan seterusnya. Apa itu sebetulnya? Sebuah pergaulan. Alkitab berkata kalau kamu bergaul dengan yang salah, engkau bergaul dengan yang fasik, engkau bergaul dengan pencemooh, Tuhan berkata tidak akan membawa hasil. Itu sebetulnya cara Tuhan mau bicara. Saudara, Lot ini bukan orang jahat. Kita tidak sedang bicara tentang orang jahat dan orang baik. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Alkitab berkata, dia orang benar. Tapi ini bicara soal keputusan yang kita harus ambil dalam kehidupan kita. Dan ini sebetulnya akan sangat menentukan seberapa jauh sebenarnya saudara akan bisa dibawa dalam perjalanan iman saudara menyertai akan Tuhan. Ingat, bergaul dengan siapa menentukan sangat banyak. Alkitab berkata, pergaulan yang salah itu merusak akan kebiasaan yang baik dan membuat semuanya jadi buruk. Pergaulan yang sangat buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Orang boleh punya kehidupan yang biasanya baik. Anda bergaul dengan yang buruk, Anda bergaul dengan yang negatif, Anda bergaul dengan yang curang, Anda bergaul dengan penipu, Anda bergaul dengan orang pesimis, itu akan merusak begitu banyak dalam kehidupan kita. Seringkali destiny kita ditentukan oleh kepada siapa sebenarnya kita bergaul. Minggu depan kita akan kedatangan tamu. John Evans ini akan di tengah-tengah kita. Sekaligus saya undang Anda bisa hadir hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tahun ini usia beliau sudah 78 tahun. Dan dia berkata, saya tidak tahu apakah saya masih bisa akan datang lagi ke Indonesia setelah tahun ini dengan usia sudah 78 tahun. Tapi saya berdoa kita bisa tetap menikmati anugerah Tuhan lewat hidupnya dalam minggu depan, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saudara, saya ingat satu hari bahkan sebelum kita beli tanah ini, kami bertiga, saya, Pak Tim, dengan Brother John, selesai ibadah di Permata, kami mengatakan, Brother John, boleh nggak berdoa buat tanah? Kita lagi pengen beli tanah itu. Jadi kami berhenti di samping arteri itu, kemudian parkir di situ, kami melihat akan tanah ini. Dulunya yang kita pakai ini sebetulnya adalah untuk latihan golf. Jadi sudah dibatasi begitu ya, kotak bagus sekali. Dan kemudian dia mendoakan, ya tidak ngomong apa-apa, hanya mendoakan, dia tanya berapa harganya dan sebagainya. Tidak ada feeling apa-apa. Tapi kemudian yang saya tahu adalah tiba-tiba waktu mau pulang, dia berkata begini mendadak, Pastor, aku mau ke rumahmu sekarang. Wah, saya kaget, saudara. Dia berkata, aku mau ke rumahmu sekarang. Saya bilang, kenapa? Ya, aku mau pengen ke rumahmu aja. Boleh tidak? Saya bilang, boleh. Nah, waktu itu saya tahu di rumah kosong, hanya pembantu. Karena semua lagi sibuk. Jadi kemudian saya bilang, ya sudahlah, ayo ke rumah. Dan kemudian kami bertiga ke rumah, dia masuk rumah. Ya, gaya Brother John, masuk rumah, plok, 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 plok. Kamar kami dimasuki satu persatu. Dia masuk kamar satu persatu, lihat ke belakang ada taman kecil begitu. Kemudian dia selesai, dia bilang, oke, aku sekarang mau pulang. Lalu kemudian sebelum pulang, dia berkata kepada saya begini, kenapa saya mendadak ingin ke rumahmu? Dia berkata, aku ingin supaya setiap orang, aku mau pastikan setiap orang yang dekat dengan aku, hidupnya baik dan tidak kekurangan. Dia bilang, sangat tidak lucu kalau aku memberitakan kelimpahan Tuhan. Orang yang dekat dengan aku hidupnya susah. Aku pengen lihat rumahmu. Dia bilang, menurut aku kamu hidup baik, diberkati Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, memang kami hidup diberkati Tuhan. Terus dia tanya sama saya, tembok belakang itu belakangnya apa? Saya bilang, tanah kosong. Punya siapa? Oh, punya pengembang, developer yang mengembangkan perumahan ini. Nah, dia diam, saudara. Kemudian waktu keluar, sampai menjelang dia masuk mobil, dia ngomong sama saya, kalau aku jadi kamu, aku bongkar tembok belakang. Nah terus,
Dia bilang, beli tanah belakang itu. Tembokmu dimundurkan ke belakang lagi. Beli saja tanah di belakang. Saya diam, saudara. Nah, kalau dia ngasih duit ya langsung saya beli. Nah, kalau cuma saran ya kita doakan dulu, ya toh. Selesai beberapa saat dia pulang. Sekian waktu kemudian saya lupa itu persisnya. Saya lagi jalan-jalan dengan di kompleks itu. Dulu masih sepi, enak buat jalan gitu. Anak saya yang gede itu ikut saya dari belakang. Sampai di belakang, saya cuma pengen lihat tanah ini buat apa ya kok disuruh beli. Saya sampai lihat di belakang, anak saya ngomong begini, "Papi, ini bangun kolam renang Pi di sini Pi." Nah waktu itu saya tidak bisa berenang. Jadi saya bilang, buat apa kolam renang? Karena saya nggak bisa berenang. "Iya Pi, buat berenang sehat," katanya. "Karena ada kolam renang umum juga banyak itu loh." Aku bilang, "Ngapain beli kayak begini?" Dia bilang gini, terus dia diem, dia bilang, "Tapi tahu nggak? Banyak orang tuh kalau berenang tuh pipis di situ. Terus ini apa itu umbelnya sampai taruh situ, jijik. Itu bakterinya banyak. Nanti orang sakit ini nular kumpul di situ. Masa papi tega anaknya papi kena bakteri di kolam renang umum," katanya gitu. Ini kok agak menyudutkan orang tuanya ya cara ngomongnya ini. Terus saya diam, nantilah doa dulu tanya Tuhan. Dia pulang, saya tanya Tuhan, saudara. "Tuhan, ini anakmu disuruh beli tanah ini." Tuhan bilang gini, "Tanya sama yang punya, dijual tidak?" Saya tanya, "Pak, dijual tidak?" "Oh, kalau Bapak mau beli, boleh Pak." "Harganya berapa?" Hitung-hitung, "Sekian Pak." "Lah bayarnya gimana?" "Ya seperti biasalah Pak." "Terserah. Tiap bulan berapa, semampunya berapa, sampai kapan terserah." Karena dulu rumah begitu. "Benar ini terserah?" "Terserah Pak." Saya salami, saudara. "Amin ya, terserah." Jadi tanah saya Pak, tanah Bapak ini sekarang sudah terserah. Terus dicoret dari peta itunya dia kan, dikasih tanda, ini terjual. Tulis nama saya di situ. Singkat cerita memang sudah beli, saudara. Jadi saya ngangsur pelan-pelan. Sekian bulan selesai. Kira-kira tahun berikutnya Brother John itu khotbah lagi, tapi di Jakarta. Jadi saya temani dia di Jakarta. Beberapa hari temani dia di Jakarta. Dia dengan temannya Patrick Ondry. Lalu kemudian selesai acara, saya masih ingat tuh dia nginep di dulu namanya Hilton. Saya temani jalan di lorong begitu, mau ke lobi terus antar dia ke airport. Kami bertiga jalan, saya, Brother John sama Patrick, yang dulunya mendampingi dia, Patrick Ondry. Lalu kemudian sebelum saya ketemu dia, satu hari saya panggil teman kita Pak Andreas. Saya bilang, "Pak Andreas, ini kalau aku bangun kolam renang ini habis berapa?" Dihitungin sama dia, digambarin, "Sekian Pak." "Oh ya, saya kantongi itu data sekian itu." Waktu Brother John datang, saya nggak ngomong apa-apa, sama sekali nggak ngomong soal tanah. Waktu jalan, dia tanya sama saya, "Pastor, tanah di belakang rumahmu tuh bagaimana?" Saya bilang, "Puji Tuhan, sudah saya beli." "Kok bisa?" Saya cerita. Wah, luar biasa. Terus dia ngomong gini, "Kau mau pakai untuk apa itu?" "Belum tahu lah. Yang penting saya simpan dulu." Mendadak dia tanya begini, "Kalau di Indonesia bangun kolam renang itu berapa ya? Di tanah segitu?" Sudah punya saya datanya, saudara. Tidak usah bilang, "Nanti saya tanya dulu." Tanya dulu, dia terbang ke Amerika, lupa nih. Saya bilang, "Oh, aku pernah ngitung. Berapa? Sekian." "Wah, murah sekali," katanya. "Di Amerika nggak boleh loh." Ya memang kalau hitungannya Amerika ya lain toh, saudara. Lalu kemudian dia berkata pada temannya ini, Patrick, ini anak buahnya dia, "Patrick, kamu sudah dengar Pastor Petrus bilang berapa? Tolong kirim duit ke dia supaya dia boleh bangun kolam renang." "Oke," katanya, dikirim duitnya. Jadi saya bangun kolam renang, dibayari Brother John, saudara. Kira-kira 6 bulan kemudian, nggak sampai lah, Patrick tuh lagi khotbah di Filipina.
Dia telepon, pastor saya disuruh Brother John ke Semarang 1 hari aja. Oh ya boleh. Dari Filipina ke Semarang, saudara. Saya jemput, dia bilang gini, aku mau lihat progres kolam renangmu. Sudah jadi belum? Sudah. Dia datang, dia lihat, saudara. Wah, dia bilang. Terus dia ngomong gini, Brother John tanya, kurang nggak duitnya? Kalau kurang gua suruh nambah ini. Enggak, sudah cukup, saya bilang. Saya masih ingat dia duduk di pavilion kami di belakang. Dia pandangi kolam renang, dia bilang, ya kalau terpaksa aku hidup seperti ini aku ya bisa. Sambil bergurau. Dan selesai. Saudara pikir banyak hal yang susah? Seringkali tidak. Anda bergaul dengan siapa? Seringkali menentukan banyak kan? Pak, tapi saya bergaul sama orang kaya, miskinnya luar biasa mentalnya, Pak. Kikir banget. Nggak pernah memberi saya apa-apa. Nah, karena Anda bergantung ke manusia. Tapi bagaimanapun Anda bergaul dengan siapa, akan menentukan sampai seberapa sebenarnya Tuhan bisa bawa hidup Anda dan saya. Amen, saudara. Siapa ingin menikmati blessing Tuhan yang luar biasa? Mana nggak terlalu semangat pagi hari ini menurut saya. Sedangkan Tuhan semangat ingin memberkati hidup. Saya mau beritahu saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Anda harus menentukan Anda bergaul dengan siapa. Orang-orang seperti ini cerita bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Dari ceritanya saja Anda tidak usah minta duitnya. Sebetulnya akan membangun kita sesuatu yang sangat ajaib. So saya berdoa tidak ada orang kehilangan akan blessing Tuhan. Oke, teruskan lagi. Lihat pada ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Aneh sekali. Selama belum terlalu banyak, masih bisa diam bersama-sama. Begitu kekayaan begitu banyak, sebetulnya unity itu akhirnya menjadi begitu rapuh. Karena masing-masing mengumpulkan harta, hartanya bisa begitu banyak, karena harta yang banyak, tidak bisa hidup bersama-sama. Ada banyak orang yang kadang-kadang sebetulnya Tuhan kalau bisa mau berkata lebih baik kamu susah saja hidupnya. Mepet saja. Daripada aku limpahi, tapi bahkan kau tidak bisa memelihara hati. Menjaga hati. Bersyukur dengan semua kelimpahan yang Tuhan beri. Dulu ketika tidak punya apa-apa, bisa begitu rendah hati. Begitu Tuhan limpahi dengan begitu banyak hal. Ada banyak orang tidak bisa menjaga akan hati dan kerendahan hatinya. Kalau Anda membaca Alkitab ini, saudara akan mengerti, 2 kali lagi Alkitab mengatakan, mereka tidak bisa tinggal bersama-sama. Mereka tidak dapat diam bersama-sama. 2 kali lagi disebut. Saudara, Lot diberkati karena bersama-sama dengan Abraham. Tapi berkat itu membuat mereka tidak dapat diam bersama-sama. Teruskan lagi, ayat berikutnya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Hari ini nggak bisa begitu. Abraham ke kanan, Lot ikut ke kanan. Abraham ke kiri, Lot ikut ke kiri. Tapi berantem terus, saudara. Abraham mengatakan, tidak, engkau mau kemana, aku mau sebaliknya. Ayat yang ke-10 perhatikan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan
memusnahkan Sodom. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan, ini ada hal yang menarik. Lot diberi kesempatan untuk memilih. Dan kita berkata dia melihat akan lembah Yordan seperti taman Tuhan, dan dikatakan seperti dari Mesir ke Soar. Kalau orang mengatakan dari Mesir ke Soar, artinya yang A-nya adalah Mesir, Z-nya adalah Soar. Nah, apa kaitannya, Pak? Saudara dengarkan baik-baik. Ini lagi-lagi sebuah pilihan. Lot bukan orang jahat. Lot bukan orang yang terkutuk. Alkitab berkata dia orang yang benar. Tapi orang benar ini punya sebuah cara berpikir dan memilih yang sangat salah. Yang pertama, dia tidak sadar dari namanya adalah covering. Dia harus hidup dalam sebuah covering yang jelas. Sehingga Alkitab mengatakan dia punya harta dan kemah karena dia bersama-sama dengan Abraham. Kelak kalau Anda lihat hidupnya, pada akhir daripada kisahnya, semuanya habis. Sebab dia keluar dari sebuah tudung. Tapi yang kedua adalah cara berpikirnya, cara melihatnya. Lot ini sebetulnya selalu memilih yang salah. Sejak dia keluar dari Abraham, dari coveringnya Abraham, dia selalu memilih yang salah. Saudara, ada orang-orang yang sebenarnya Anda ini bisa dengan sendirinya memilih banyak hal dengan benar. Tapi kalau kita menyadari banyak pilihan kita seringkali salah, maka biarlah kita belajar rendah hati, bicara dengan orang yang lebih bijak untuk memberikan saran kepada Anda sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Karena kesalahan Lot adalah ketika disuruh memilih, dia memilih yang namanya lembah Yordan, sebab di matanya itu suburnya luar biasa, dan Alkitab berkata seperti taman Tuhan, dan dijelaskan seperti dari Mesir ke Soar. Yang membuat saya tertarik adalah satu, ini seperti taman Tuhan. Artinya itu sesuatu yang palsu. Itu bukan taman Tuhan yang sejati. Itu palsu. Yang kedua dikatakan dari Mesir sampai ke Soar. Ngomong Mesir saja kita masih berkata oke lah. Di zaman itu Mesir bukan simbol perbudakan, karena orang Israel belum pindah ke sana. Mesir merupakan negara dengan budaya yang termasuk tertinggi di zaman itu. Orang memilih itu masih masuk akal. Tapi Alkitab berkata dia melihat dari Mesir sampai ke Soar. Anda tahu ujungnya dari apa yang dia pilih adalah Soar. Dan nama Soar artinya kecil atau insignificant atau biasa-biasa atau nyaris tak berarti, kecil. Mesirnya hebat, ujungnya cuma Soar, dan dia memilih itu. Kalau Anda jeli memperhatikan, Anda baca di Kejadian lagi ujung daripada kisah Lot, ketika Tuhan akan selamatkan dia, malaikat berkata, kamu naik ke atas, kamu naik ke bukit, kamu naik ke gunung. Dia berkata, jangan, Tuhan sudah baik dengan aku, biarkan aku ke Soar saja. Dia pilih Soar. Bukankah sudah dia nubuatkan sendiri bahwa akhir daripada semuanya adalah Soar. Dan di Soar itulah dia berhubungan dengan dua anak perempuannya dalam keadaan mabuk. Dan bukankah Amon dan Moab lahir dari situ? Saudara, memilih
Itu sebuah persoalan. Pertanyaannya adalah, kenapa ke ujungnya sampai ke Soar? Apa yang membuat semua yang begitu besar yang pernah dialami bersama-sama dengan Abraham tiba-tiba mengecil sampai begitu? Coba buka 2 Petrus pasal yang kedua. Lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ini bukan orang jahat, pilihannya aja, pilihannya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, nanti ujungnya adalah Soar. Nanti kita akan baca. Mengapa Lot tersiksa? Dan mengapa dia ujungnya sampai hanya ke Soar? Saya mau ulang lagi, perhatikan baik-baik, supaya saudara punya gambaran. Lot artinya covering. Selama dia memilih bersama dengan Abraham, dia punya lembu, dia punya ternak, dia punya sapi, dia punya domba, dia punya kemah, dia punya segala-galanya, dan hartanya bertambah banyak. Tapi kemudian karena itulah terjadi keributan antara gembala yang kerja dengan Lot dengan gembala yang kerja dengan Abraham. Mungkin sumber mata airnya harus dibagi dan ternak mereka banyak, lalu mereka ribut. Seharusnya Lot berkata begini kepada gembala-gembalanya, kita nomor 2, biarkan Abraham pamanku nomor 1. Karena aku ini di bawah covering dia. Tapi ketika semua yang dia pegang kelihatannya menghasilkan, dia berpikir dia bisa berkata, aku bisa sendiri, aku bisa lepaskan semuanya, aku bisa sendiri, buktinya aku punya banyak. Hari itu dia membuat keputusan salah dengan membiarkan gembala-gembalanya berantem dengan gembala-gembala Abraham. Itu sudah keputusan yang sangat keliru. Nah, ujungnya dia berhadapan dengan Abraham yang punya jiwa sangat besar. Dan dia berkata, Lot, kita ini kerabat, jangan berantem. Sudahlah, kau mau kemana? Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, kamu ke kiri. Orang yang biasanya hidup dalam sebuah covering dan dibimbing dan kemudian berhasil, tapi tidak tahu diri, hari itu dia bermasalah. Dia disuruh mengambil keputusan sendiri yang selama bertahun-tahun dia tidak pernah lakukan. Dan orang ini sebenarnya tidak pernah belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar. Dan hari itu dia berkata, dia melihat lembah Yordan, dia tertawa, dia berkata, aku cari yang subur, aku ke tempat yang subur. Dan dia pilih daerah Sodom dan juga Gomora. Saudara, apa yang terjadi? Dia pindah ke sana. Dan Alkitab berkata kota Sodom ini jahat di mata Tuhan. Dan firman berkata ketika dia pindah ke sana, dia buat keputusan yang salah. Sebab ketika dia memutuskan pindah, Alkitab berkata seperti dari Mesir sampai ke Soar. Kalau Anda buat keputusan, jangan lihat bagian depannya. Anda harus lihat ujungnya akan berakhir seperti apa. Orang yang tidak biasa membuat sebuah keputusan, orang itu adalah orang yang tidak pernah membuat analisa secara daging ataupun rohani. Dan dia tidak bisa melihat ujungnya kemana. Tuhan sudah memberitahu Lot, yang kau pilih itu ujungnya Soar. Dan nama Soar artinya kecil,
Itu artinya insignificant, artinya nyaris gak ada apa-apanya. Tapi matanya melihat yang di depan, gak bisa lihat yang di belakang. Keindahan, kesuburan di depan menyilaukan matanya sehingga gak bisa melihat akan tandusnya yang di belakang. Dan itu Lot, saudara. Apa yang kemudian terjadi? Dia memutuskan masuk ke situ. Nah, pertanyaannya adalah, nanti kita akan bahas, apa yang membuat akhirnya dia ujungnya betul-betul sampai ke Zoar? Saudara, Lot tinggal di tengah kota yang orang melakukan hubungan seks yang sejenis menjijikkan di mata Tuhan. Kata sodomi dari kata Sodom sebetulnya, yang dikenal orang di mana-mana sampai dengan hari ini. Apa yang menyiksa dirinya? Dia melihat akan moral yang begitu bejat. Satu, semua orang tahu. Tapi ada satu lagi yang jarang diperhatikan orang. Apa itu? Coba kita lihat dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-49. Ada satu pernyataan Tuhan soal Sodom yang berkata, lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, sombongan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saya mau ulang lagi, karena banyak orang pikir Sodom artinya ya perbuatan homoseks lesbian yang mengerikan, menjijikkan, amoral yang begitu mengerikan. Ada lagi ternyata. Apa itu? Lihat lagi. Lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, Yang pertama kecongkaan. Saudara, ini serius sekali saya mau berkata begini. Kesombongan itu mendahului kejahatan. Satu hari saya di luar kota itu, di Palembang, selesai ibadah terakhir. Ada satu orang, ibu-ibu. Maaf nih saudara ya. Pakaiannya dan sebagainya itu lusuh sekali. Dan dia bawa makanan, satu kantong kresek hitam ini. Dia bawa makanan. Dia mendekat ke mimbar, saya lagi duduk dengan Pak Gembalanya. Dia maju ke depan, dia datang ke saya begini. Pak, ini buat Bapak. Lalu kemudian dia beri amplop. Ini Pak. Pada waktu itu, Pak Gembalanya ini baik. Beliau berkata, ya Bu, sini saya yang terima. Terus, amplopnya dia juga terima. Lalu Pak Gembala ini berikan ke saya amplopnya, Pak, ini buat Bapak. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, buka aja. Jadi dibuka saudara. Ibu ini berkata, Pak, saya mulai jualan ini. Ini saya ingin memberkati hamba-hamba Tuhan dengan jualan saya. Tolong Pak bawa pulang. Saya nggak mungkin karena besok pagi-paginya saya terbang ke Batam. Nggak mungkin bawa makanan. Dan itu makanan yang harus dipanasin dan sebagainya. Jadi saya berikan ke Pak Gembala. Saya bilang, Pak saya terima tapi tolong bagi ke staf aja ya Pak. Kan nggak mungkin saya bawa ke Batam bawa makanan begini. Ada kuahnya, ada segala macam, nggak mungkin. Saya ke hotel juga nggak ada tempat menyimpan. Jadi supaya nggak sia-sia tolong dibagi aja ke hamba-hamba Tuhan. Amplopnya diserahkan saya bilang, buka aja Bang, nggak apa-apa. Ketika dibuka, dalamnya 2 lembar kertas, isinya permohonan doa. Lalu saya bilang, boleh Pak, saya bawa aja yang permohonan doa. Saya masukkan amplop lagi, saya masukkan di buku khotbah saya. Terus beliau tanya, kenapa Pak, Bapak bawa pulang?
Saya bilang, Pak, dengan yang begini ini, saya ekstra hati-hati. Sebab Tuhan melihat sikap hati saya. Saya tahu kadang-kadang tidak semua Anda saya bisa beri waktu untuk ketemu. Karena jadwal saya mengerikan sekali. Tapi ada saat-saat saya tahu persis. Ini tidak boleh diabaikan. Saya simpan. Saya bilang, saya mau doain, Pak. Kenapa, Pak? Saya bilang begini, yang ini, Pak, yang seperti ini nih, bisa punya efek besar dalam hidup kita. Sebab Tuhan lihat hati kita. Kita ngelihat orang atau ngelihat hatinya. Sodom dihancurkan. Dan itu membuat ujungnya seorang benar jadi hanya punya soar. Sebab yang paling mengerikan Anda tahu, namanya kesombongan. Kalau kesombongan terucap, jatuhmu cepat, saudara. Saya sudah lihat itu berkali-kali. Orang kalau ngomong sembarangan, mentertawakan, menghina, mencemooh orang sembarangan, cepat sekali. Karena Alkitab itu tidak bisa menyangkali dirinya. Kesombongan, kecongkaan, tinggi hati, itu mendahului kejatuhan. Saya sudah lihat sangat banyak. Dan seringkali saya kaget, heran aja. Kita ini baru diangkat sedikit, sudah nggak tahan. Lihat orang terus bilang, ini kerocok-kerocok ini. Lihat orang itu bisa dilihat dari tapi nanti kalau lihat orang berduit, mari Pak, bisa begini sendiri. Bisa pernya tuh bisa. Dan Tuhan hanya geleng-geleng lihat. Anda mau jadi orang besar, rendah hati. Ngomong sama orang, pikir baik-baik. Karena Tuhan itu melihat dan Tuhan itu mendengar. Saya sudah lihat sangat banyak. Ada orang yang kalau lihat orang susah bilang, tidak bisa apa-apa ini. Ini memang, maaf, kadang-kadang istilahnya ngeri. Balong kiri. Anda kok balong-balongi orangnya? Jangan, saudara. Itu kecongkaan, sombong. Bisa nggak kita hidup rendah hati? Ini saya mau ngomong, saudara. Hari ini Anda masih hidup atau tidak? Besok nih Anda ini maaf ya, besok fotomu masuk di koran atau tidak, yang tahu siapa? Hidup mati itu di tangan Tuhan. Dia bilang, selesai, hilang, that's it. Loh, hilang, gone, mati. Coba nih. Tapi Tuhan membalikkan keadaan Anda. Gampang juga. Segampang itu. Dia bisa naik. Kalau hidup kita ini sebetulnya begitu rapuh, naik atau turun, hidup atau mati, terangkat atau jatuh, itu murni di tangan Tuhan. Bagaimana kita nggak minta Roh Kudus jagai hati kita tiap saat? Serius. Saya lihat orang-orang yang sebetulnya yang nggak terlalu hebat lah. Saya bisa begitu gampang menghina orang, merendahkan, mencemooh. Mengganti Tuhan dengan ide dan kreativitasnya. Mengganti Tuhan dengan modal kerjanya. Dengan berpikir dia smart, dia hebat.
Kok bisa ya? Dan bahkan setelah sekian tahun seperti itu, tidak sadar dia di titik mana hari ini. Tuhan itu suka kalau Anda sadar semua hidupmu naik turunmu itu di tangan Tuhan. Dan karena itu mesti hati-hati. Suatu hari seseorang bertanya kepada saya begini, "Hah? Bagaimana mengatasi kemarahan? Bagaimana mengatasi kemarahan?" Dia bilang, "Saya lihat dalam hidupmu ini ada banyak reason, banyak alasan, dan banyak kesempatan untuk marah. Tapi saya nggak pernah lihat tuh Anda meledak. Gimana caranya?" Saya bilang, ini terus terang saya ngomong. Semua yang terjadi, saya timbang semua resikonya. Dan dengan demikian saya nimbang sebetulnya reaksiku harus bagaimana. Yang paling saya takuti cuma satu, Tuhan saya. Reaksiku salah, reaksiku konyol, tidak ada untungnya buat aku. Apalagi kalau sampai itu menyakiti hati Tuhan. Aku sudah nikmati begitu banyak dari Dia. Keselamatan yang Dia berikan kepadaku saja. Sebetulnya kalau aku tahu diri, sudah tidak ada hak untuk komplain, mengeluh apapun, nggak ada. Kalau saya bisa terjemahkan lagu Amazing Grace itu, saya bisa berkata ini sebuah anugerah yang besar, yang menyelamatkan, maaf ini, saya pakai istilah kasar, bajingan seperti kita ini. Oh saya enggak Pak. Wah, nah itu saudara. Tahu nggak dosa kita ini ngeri. Tanpa kita tahu sebelum kita lahir, Yesus sudah mati buat kita. Hari ini untuk terima keselamatan tinggal mengaku dosa, datang ke Tuhan. Hanya itu selesai loh. Mau komplain apa? Dia berikan kita hidup kekal. Di dunia kita hidup berapa puluh tahun? Siapa yang kepengen umurnya 170 tahun? Coba angkat tangan, saya doakan saudara. Tapi jangan susahkan anak cucu dan buyutmu saudara. Iya toh? Kekuatan manusia itu berapa? Tadi Pak Yos bilang, Pak sudah waktunya kita punya panti jompo. Panti jompo itu ya memang bagus sih. Tapi tahukah artinya ada banyak orang tua yang lonely, yang even keluarganya juga mungkin tidak punya kesanggupan untuk memelihara. Coba Anda pikir. Jadi kalau kita hidup katakanlah 80 tahun, 90 tahun, apakah itu mau kita penuhi dengan keluhan dan ngomel, mengamuk, menggerutu, berteriak-teriak, sedangkan Dia tawarkan yang kekal? Gak seimbang toh. Seandainya kita sadar yang kita hidupi ini hanya sementara, mengapa tidak setiap hari lebih baik kita syukuri apa yang Tuhan berikan buat kita? Amen, saudara. Bahkan untuk khawatir saja Alkitab berkata, tidak menambah sehasta dari umurmu. Ada banyak hal yang tidak ada artinya sebetulnya. Tapi itu semua keluar dari kesombongan. Kau sombong Pak? Engkau merasa berhak untuk mengeluh? Engkau merasa berhak untuk marah? Engkau merasa berhak untuk ngambek? Engkau merasa berhak bahkan tanda petik kadang-kadang menyabot pekerjaan Tuhan? Menghancurkan akan program-program Tuhan?
Apa hak saudara dan saya? Tidak ada. Sodom, yang pertama dia bilang kecongkaan. Tapi yang kedua dia berkata, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Nggak peduli dengan orang lain. Itu Sodom. Kalau Anda hidup dengan dua hal ini, percayalah ujungnya cuma soar. Kecil, insignificant. Hampir nggak ada apa-apanya. Sudah sombong, hidup hanya untuk dirinya sendiri, fokusnya adalah aku disukakan atau tidak. Tidak peduli jiwa-jiwa membutuhkan kita, nggak peduli. Kita menikmati semua blessing Tuhan. Ada orang miskin, orang sengsara, kita nggak peduli. Tapi kalau kita belajar hidup rendah hati, saudara, ujungnya akan beda. Saya baca sebuah artikel psikologi, dengerin baik-baik. Saudara tahu akhir-akhir ini jumlah penderita orang yang kena gangguan jiwa meningkat. Ini minta maaf kepada teman-teman caleg ini ya. Saya dengar ada banyak orang berkata menjelang pemilu mari kita perbesar jumlah kamar rumah sakit. Ini serius. Kenapa? Oh, pasien kita banyak. Kenapa? Caleg gak jadi nanti masuknya ke sini. Stres katanya. Tapi kita sudah doakan yang mereka jadi semua lah saudara ya. Dan tidak stres lah hidup dalam anugerah Tuhan. Jumlah orang yang kena gangguan jiwa itu banyak. Nah satu hari ada seorang profesor hebat terkenal, saya lupa namanya itu. Terkenal sekali. Dia psikolog hebat terkenal di seluruh dunia. Dia menemukan satu resep. Jadi kalau kurang satu strip orang itu saudara. Kurang satu strip itu kurang satu strip itu. Ada satu pengobatan paling hebat. Apa itu? Dia nggak berkata jangan datang ke psikolog. Apalagi dia baca buku dewi, belajar dewi itu lama-lama ngilang gitu. Teman-teman yang belajar psikologi, please Anda belajar tidak untuk mengobati dirimu sendiri. Karena saya punya teman, sekarang doktor ngajar di Amerika. Dia dulu dia ngambil master di bidang psikologi. Saya tanya begini, bro, lu kok ngambil psikologi ngapain? Terus terang aku tuh ngobati diriku sendiri. Lu kok bisa? Sigmund Freud mengatakan semua orang itu punya kegilaan masing-masing. Kurang strip itu ada. Contohnya, ada orang naik tangga ngitungi 1, 2, 3, 4. Lagi harus kendir sebentar itu. Loh, banyak yang tertawa, mungkin Anda termasuk orang loh. Kalau di Holy Stadium turun dan naik, berarti banyak loh. Lah Anda percaya nggak Anda roto edan? Saya nggak, saya waras. Nah ngitungi buat apa ya? Sekedar ngitungi aja. Ada yang ngaku, ya Pak, saya suka ngitungi Pak. Nek turun tangganya 1, 2, 3, 4, 5. Lah itu saudara. Itu katanya tanda roto edan itu. Orang ini seorang psikolog. Dia berkata kalau Anda ketemu orang yang kurang sedikit kategorinya itu saudara. Itu. Nah, orang itu nggak sadar loh dia enggak. Satu hari ada peristiwa gini katanya. Di rumah sakit jiwa ini. Ada pasien ditanya sama dokternya. Ini karena dikatakan ini sudah hampir sembuh, sebentar lagi boleh keluar. 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Ya betul, besok boleh pulang. Dokternya pergi, yang pasiennya ketawa ngomong sama perawatnya, hihihi, dokternya gila itu.
2 tambah 2 kok 4? Harusnya kan 56 ya. Dia tak bodohi kok ngerti katanya. Ayo, sing gendeng siapa, sing waras siapa, saudara? Nah, kembali ke ini. Jadi kalau Anda ketemu orang ini, nasihat psikolog nih, sudah hampir ngeng itu, saudara. Dia berkata, gampang. Masukkan di daerah kumuh. Bawain makanan, suruh bagi ke orang miskin. Dia berkata, eksperimenku mengatakan, suruh dia seperti itu. Keluarkan dari kamar, kasih beras 5 kiloan 10, gantung di badannya. Ayo keluar. Bawa ke tempat kumuh, suruh bagi makanan ke orang miskin. Nanti kan waras. Saya nggak tahu mengapa begitu. Tapi hasil penelitiannya begitu, saudara. Yang belum tahu, saya beritahu sekarang ini. Kayak begitu. Kenapa? Menurut saya karena orang kalau sudah sampai gangguan jiwa, itu karena dia pikir, semua yang dia pikir, yang dia kerjakan, semuanya berpusat ke dirinya sendiri. Apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan, apa yang dia begini, apa yang dia begini. Ketika satu kali itu fokusnya dibalikkan ke orang lain, berhenti dari dirinya sendiri, tiba-tiba semua jadi luar biasa. Dan saya percaya di tengah-tengah kita semua orang-orang sehat, waras, dan luar biasa. Karena Anda memberkati banyak orang miskin. Lanjutkan itu demi kewarasan kita bersama. Amen, saudara. Semua orang, uang buat saya, uang buat saya, uang buat saya. Nah, itu sudah menjurus tuh. Pak, ponakanku besroto itu gampang. Masukkan tempat penampungan sampah, suruh bagi Indomie. Nanti kan mulai guyu-guyu. Wah, aku mehitan rak situ katanya gitu. Pasti begitu. Waras tenan. Ini ngomong bukan pendeta, psikolog. Sebab orang harus dibanting setirnya. Bukan fokus ke dirinya. Belajar ke orang lain. Dan nyembah Tuhan. Hari Kamis kemarin kita sudah mulai mancang tiang pancang untuk lumbung raja. Saudara tahu, saya pulang dari Batam. Saya ketemu dengan satu orang anak Tuhan. Dia dengar akan visi lumbung ini. Dia bilang, Pak, Bapak butuh kendaraan? Butuh. Dia bilang, bagaimana kalau saya yang buatin Pak karoserinya? Oke, kamu mau buatin yang apa? Kita akan dibuatin dari Mitsubishi yang double ban, saudara, yang gede. Akan dikaroseri di Jakarta. Bisa mungkin tempat duduk buat staf bisa 6 sampai 8 orang. Tapi belakangnya kita los. Nanti kelak barang yang kita mau distribusikan kita bagi untuk nolong bencana dan sebagainya taruh di belakangnya. Jadi satu bus gede, minibus gitulah, akan bisa bergerak kemana-mana, memberkati banyak orang. Kalau Anda mulai bertindak, Tuhan akan gerakkan orang lain melengkapi dengan cara Tuhan yang sempurna. Amen, saudara. So sekali lagi saya mau berkata buat saudara, akhirnya Lot ini, yang dia lihat cuma kecongkaan, yang dia lihat setiap hari adalah orang yang amoral, yang dia lihat apa yang terjadi, orang yang tidak pernah berbagi dengan yang lain. Itu yang terjadi. Saudara, mari hidup dengan keseimbangan. Saya menganjurkan teman-teman pendoa, bagus Anda dalam hadirat Tuhan, tiap kali berdoa, peperangan rohani. Tapi jangan sampai Anda tidak keluar bersentuhan dengan mereka yang menderita. Karena itu akan sangat menolong, membuat kita jalan dalam keseimbangan yang ajaib. Amen, saudara. Waktu Lot dibawa keluar oleh malaikat, Tuhan berkata, naik ke atas. Dia bilang, tidak. Tuhan sudah begitu baik dengan aku ke Soar saja. Bukankah dia sudah menubuatkan sendiri dari Mesir sampai ke Soar? Dan oleh karena hidup dalam lingkup orang-orang yang tidak tahu memberi, tidak peduli dengan orang miskin, hidup dalam kesombongan sendiri, hidup dalam dunianya sendiri, ujungnya cuma Soar, insignifikan, dan tidak ada hasil apapun.
Saya berdoa, jangan cari yang seperti taman Tuhan. Cari taman Tuhan yang sejati. Maka hidup kita akan berbeda dan jadi berkat buat yang lain. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri sama-sama.